Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sukmasi, mahasiswa peserta program Permata Sakti 2020 di Universitas Sulawesi Barat. Dalam sesi video kali ini, saya berkesempatan untuk berbagi sebuah materi yang saya dapatkan dalam mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia di program studi Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat. Studi politik luar negeri dimaknai sebagai analisa perilaku atau tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya berdasarkan kondisi dalam negeri. Hal ini berkaitan langsung dengan makna paling dasar dalam kehidupan manusia, bahwa manusia sejatinya merupakan makhluk sosial yang akan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Konteks yang sama juga terjadi dalam hubungan antar negara, di mana tidak ada negara yang tidak saling berinteraksi. Dalam politik luar negeri, dikenal dua konteks utama. Yang pertama, kepentingan nasional, yang berkaitan langsung dengan kemampuan bertahan hidup suatu negara dengan tetap mempertahankan eksistensinya di dunia internasional, sekaligus mempertahankan diri dari ancaman yang berasal dari lingkungan eksternalnya. Yang kedua, kekuatan nasional, berkaitan langsung dengan kemampuan diri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan diri secara mandiri berdasarkan kepemilikan internal negaranya. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan geser ke slide selanjutnya. Keseimbangan akan diraih dengan politik luar negeri. Hal ini dimaknai bahwasannya praktik politik luar negeri suatu negara dapat menemukan titik seimbang dengan mencapai kepentingan nasional untuk memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mempertahankan eksistensi di dunia internasional. Hal ini mengindikasikan bahwa antara kepentingan nasional dan kebutuhan nasional merupakan dua hal utama yang ada dalam hubungan antar negara atau kita pahami sebagai politik luar negeri. Pertama, kepentingan nasional menjadi sebuah konteks penting untuk mempertahankan diri di dalam dinamika global. Sebagai contoh, kepentingan nasional, saya mengambil sebuah isu yaitu kepentingan ekonomi yang menjadi dasar isu strategis di dunia kontemporer hari ini. Indonesia dan Cina menjalin sebuah hubungan untuk mencapai kepentingan ekonomi. Di sini kita melihat skemanya bahwa Indonesia memiliki sektor pariwisata yang cukup berpotensi untuk mendatangkan wisatawan asing. Selain itu, Indonesia juga harus mengikuti tren industrialisasi perusahaan modal asing, di mana kedua hal ini dapat meningkatkan devisa negara. Yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menjalin hubungan luar negeri antara Indonesia dan Cina. Pertama, Cina merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang banyak. Penduduk Cina itu menjadi salah satu negara yang menyediakan wisatawan asing terbesar di dunia. Selain itu, perlu kita ketahui sebagai catatan, Cina sejak tahun 2010 telah menjadi negara ekonomi raksasa di dunia, bahkan telah menyaingi hegemoni kekuatan ekonomi negeri Paman Sam atau Amerika Serikat. Ya, dengan latar belakang dua latar belakang ini, maka Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan hubungan politik luar negeri dengan Cina dengan tujuan pertama,
menarik wisatawan Cina ke Indonesia, sehingga hal ini dapat meningkatkan devisa negara. Yang kedua, menarik investor asing asal Cina. Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa Cina merupakan salah satu negara ekonomi raksasa sejak tahun 2010. Dengan demikian, artinya Cina memiliki kemungkinan besar untuk menanamkan modal. Hal ini bahkan bisa kita lihat dalam kondisi hari ini, di mana perusahaan-perusahaan Cina sudah banyak yang didirikan di Indonesia sebagai wujud kerjasama ekonomi antar kedua negara ini. Pembahasan selanjutnya mengenai kekuatan nasional yang menjadi sebuah konteks penting untuk menunjukkan kemandirian negara. Sebagai contoh kekuatan nasional, saya mengambil dua konteks utama, yaitu ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya alam, serta bagaimana kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam, kita bisa melihat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang dianugerahi dengan kekayaan alam, baik itu dari minerba maupun hasil hutan maupun hasil perkebunan. Ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi negara kita untuk menjadi negara yang lebih mandiri. Kemudian dari sektor ketersediaan sumber daya manusia, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk, bahkan di tahun 2045 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana Indonesia akan memiliki banyak sumber daya manusia di usia produktif. Konteks kedua dalam kekuatan nasional adalah kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya alam. Hal ini akan berhubungan langsung dengan bagaimana kualitas kemandirian bangsa, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Ketika negara kita mampu memanfaatkan bonus demografi ini, maka secara langsung kualitas kemandirian bangsa juga akan menjadi meningkat, karena mayoritas penduduk Indonesia akan berada di usia produktif. Kemudian berkaitan dengan kualitas birokrasi, ini juga bagaimana negara kita akan memiliki tatanan pemerintahan yang lebih kondusif, yang lebih bisa memahami kebutuhan dalam negeri dan juga lebih bisa menegakkan demokrasi. Begitu juga dengan kualitas keamanan dan pertahanan. Baik, ada suatu pemahaman dalam politik luar negeri di mana kepentingan nasional selalu dianggap lebih besar daripada kekuatan nasional. Hal ini disebabkan kepentingan nasional lebih berorientasi pada hubungan antar negara untuk menutupi kebutuhan nasional yang belum bisa terpenuhi secara mandiri. Sementara itu, kekuatan nasional lebih berorientasi pada hal-hal yang kita miliki dari dalam negeri, tadi seperti adanya sumber daya manusia atau sumber daya alam, atau bagaimana kualitas keduanya. Ada perbedaan orientasi antara praktik politik luar negeri negara maju dengan praktik politik luar negeri negara berkembang. Pada praktik politik luar negeri negara maju, itu akan lebih berorientasi untuk menanamkan kekuasaan, memperluas kekuasaan di dunia internasional. Kita bisa melihat bagaimana Amerika Serikat, Rusia, Cina berusaha sedemikian rupa untuk menanamkan pengaruh mereka, baik dari sektor ekonomi maupun ideologi, sehingga mereka bisa menjadi salah satu negara polisi, yang artinya mereka mengklaim legitimasi atas kekuasaan dunia di dunia internasional. Kemudian orientasi praktik politik luar negeri di negara berkembang itu lebih berkutat pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya politik luar negeri juga bermanfaat untuk menutupi kebutuhan nasional yang belum bisa dipenuhi secara mandiri. Jadi ini adalah dua perbedaan orientasi praktik politik luar negeri yang dilakukan negara maju maupun negara berkembang. Baik,
Sekian materi yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.